Saya punya mertua, dulu masih mengikuti umumnya orang termasuk dalam hal ibadah. Namun sekarang semenjak mendengar dan melihat TV MTA, semua ibadahnya mengikuti Rasul dan yang tidak ada tuntunannya ditinggalkan. Tetapi dia masih suka mendatangi pengajian yang masih suka yasinan dengan tujuan hanya untuk silaturahim. Yang demikian itu boleh apa tidak, Ustaz? Pengajian yasinan ini biasanya ngaji maca yasin gitu toh. Boleh apa enggak toh maca yasin itu? Boleh, wong yasin itu bagian dari ayat Quran. Nah, maca yasin apa ora itu? Boleh maca yasin. Kamu tahu iki ana pengajian sing diwaca yasin, boleh saja. Maca yasin mau ngaji. Iki sing diwaca surat Qul huwallahu ahad, boleh saja. Nah, lebih baik lagi kalau maca yasin kuwi ditegesi, diartekke, dipahami. Bab umumnya ngaji yasin itu untuk siapa? Orang mati. Lah kuwi sing ora. Nek ngaji ya wacake yasin dienggo wong mati. Itu jelas ora paham dengan isinya yasin. Padahal surat yasin itu isinya liyundira mangkana hayan, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Di surat yasin itu nggo wong urip, bukan untuk orang mati. Lah kalau membaca surat yasin tujuannya untuk orang mati, itu yang tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya. Kirimkan kepada mbahnya, kirimkan pada Pak D-nya yang sudah mati. Ya, terus yang maca biasanya kalau tempat saya dulu ya dah, yasin kuwi engko suguhane ketan karo bubuk. Ketan bubuk. Ya. Yasin. Nah, kalau tujuannya untuk itu enggak ada tuntunannya, bukan boleh apa tidak dituntunkan. Baca yasin untuk dikirim pada orang mati itu enggak ada tuntunannya. Ya. Lah wis adisi mbah-mbah dhisik yang ngono kok. Makanya itu ya, coba dibaca surat Luqman. Surat Luqman nomor surat 31 ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala atau neraka? Ya kan? Nah, ditanyakan boleh apa tidak. Jadi masalah ibadah jangan tanya boleh apa tidak. Tapi pertanyaan gimana? Ada tuntunannya apa tidak? Nah, lah kalau yang ada tuntunannya ini, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu wa ila rasul. Kalau dipanggil mari mengikuti ma anzalallah, apa yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah apa? Al-Qur'an. Wa ila rasul, ya, mengikuti sunnah Rasul. Itu Islam yang diwariskan oleh Rasulullah pada umatnya itu Quran dan sunnah tadi. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dua perkara itu, dijamin lan tadillu, tidak sesat. Apa itu? Kitabullah maksudnya Al-Quran, sunnatan nabihi maksudnya sunnah Rasulullah. Dan ini ada orang kalau walaupun ngaku agamanya Islam, kalau dipanggil mari kita ikuti apa yang diturunkan Allah maksudnya Al-Quran, dan mengikuti Rasul maksudnya sunnah Rasulullah. Jawabannya bukan sami'na wa ata'na, tapi jawabnya bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, cukup saya mengikuti apa yang saya dapati
bapak-bapak saya mengerjakannya. Bapak saya dulu ya mengerjakan begini kok. Maka apakah kalau setan membujuk kamu untuk masuk ke neraka sa'ir, kamu juga akan ikut? Nah, maka kalau orang yang Islam, ya, qalbin salim tadi, hati yang bersih, ya, kita ikuti tuntunan. Tapi kalau kita membaca Quran, baca Yasin boleh, tidak ada salahnya. Yang tidak pas itu kalau baca Yasin tujuannya untuk orang mati. Untuk apa? Untuk kekebalan. Jadi yang di sini itu ya, Yasin nanti dibacakan apa ditaruh di air gini, diudak abunya, terus diminum, ya, 1000 penyakit hilang. Nah, mengikuti yang itu ya tidak boleh. Tidak ada 1000 penyakit hilang. Kau nek ping pindho 2 gelas wis 2000. Zaman Rasulullah yang langsung menerima Quran itu pun tidak tahu kegunaannya seperti itu. Lah kok kita malah tahu gunanya. Maka itu ya. Dalam Quran sendiri bunyinya itu liyundira mangkana hayan, memberi peringatan orang yang hidup, bukan untuk peringatan orang yang mati. Kalau orang mati sudah tidak ada peringatan apa-apa. Diingatnya ya diikatkan ya tidak akan bisa ingat. Kalau orang sudah mati tinggal menerima balasan dari Allah yang sempurna apa yang dilakukan ketika hidup. Maka tinggal nanti bahagia atau sengsara tinggal perbuatan yang dibawa ketika hidupnya. Kalau ternyata amal bisa menjauhkan dari neraka, masukkan surga, faqad faz, itu yang beruntung. Itu yang beruntung. Adapun kekayaanmu dunia apapun wujudnya tidak ada manfaatnya. Entah kamu mati nggak ada manfaatnya. Kiat-kiat apa agar hati saya semakin mantap dan yakin bahwa besok itu akan ada hari pembalasan di akhirat? Nah, sering ziarah kubur. Ziarah kubur. Biar ingat mati, karena Nabi juga mengatakan dalam suatu hadisnya, zurul kuburo fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya. Jadi berziarahlah kuburlah kalian karena hal itu akan mengingatkan kalian pada hari akhirat. Ini kulino ziarah kubur itu kan ya ringan, sing kubur kan ada orang mati dulunya hidup, sekarang dikubur. Nah, maka ketika kita hidup jangan lupa suatu saat kita akan dikubur seperti orang dalam kubur itu. Nah, kalau sudah seperti orang yang dalam kubur itu akan menyadari harta kekayaannya ya ditinggal, semua yang disenangi di dunia tinggal semua. Apa yang diperlukan di kubur itu? Nah, ini kan kalau kita kembali ketika orang Islam, kembali pada ayat-ayat Al-Qur'an yang akan bermanfaat ya, ilaman atallah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hartanya tidak ada manfaatnya, anak cucunya nggak ada manfaatnya, yang bermanfaat hanya amalnya sendiri. Terima kasih yang ziarah kubur lah biar ingat mati. Jadi jangan menerawang wong mikir dunyo, suatu saat mati malah lupa, padahal mati itu sangat butuh sangu. Untuk mati itu apa? Kekurangan sangu di waktu mati itu kurang sangunya, tidak bisa minta tolong tambahan dari siapapun. Jangan mengharap-harap kiriman ganjaran dari anaknya, tidak sampai. Anaknya sendiri cekokean dosa, masa ngirim ganjaran. Ya, itulah supaya kita ingat. Masuk, suatu saat akan masuk kubur dan masuk akhirat, tinggalkan dunia ini. Maka Nabi tadi sering ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Biar kamu ingat hari akhirat. Di MTA itu diajarkan ziarah kubur itu. Tapi isunya MTA melarang orang ziarah kubur. Gitu. Ya pokoknya waton Suloyo sangat dianjurkan biar mati kok. Memang ada, dulu Nabi pernah melarang, ya, atau dipotong cara menyerang. Nabi itu pernah melarang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazurha fa innahu tadhkiratan lil maut. Dulu aku melarang kamu menziarahi kubur. Nabi itu, karena orang yang tidak tahu, orang ziarah kubur itu dikira
minta sesuatu kepada yang ada di kubur. Zaman Nabi, makanya dilarang oleh Rasulullah. Jangan kamu ziarah kubur, orang mati nggak bisa apa-apa kok kamu ziarah kubur malah minta sesuatu. Sekarang ada ndak orang ziarah kubur minta sesuatu? Banyak. Sing ngono kuwi dilarang. Minta berkahnya dari kuburan, minta didoakan. Nah, wong mati kok diminta mendoakan. Ya. Kalau misalnya anaknya besok mau ya nikah atau mau ngelamar atau apa, nah ngelamar nikah supaya didoakan, punya peralatan besok supaya selamat, ya. Anak ngelamar gawean minta didoakan, bae sing nek kuburan biar dulu suciane, tompo gaweane. Itu mbahmu itu sudah mati kok mbak jaluk ya apa ya itu tidak boleh maka gitu itu. Ya dah? Nah kalau ziarah kubur semacam itu tujuannya dilarang oleh agama kita. Ya. Tapi kalau ziarah kubur supaya kamu mengingati mati bakal mati seperti yang dikubur itu. Jangan minta sesuatu kepada yang ada di kubur.